Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom saudaraku. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Senang sekali malam ini kita bertemu lagi di dalam ibadah streaming live training kepemimpinan Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Saudaraku, kasih Tuhan selalu melimpah kepada kita. Damai Tuhan melingkupi kita. Kekayaan ilahi memenuhi kehidupan kita. Haleluya saudara. Kita ingat kasih Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan yang sudah memberikan segalanya bagi kita. Malam ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Setelah pujian penyembahan ini akan ada firman Tuhan yang langsung disampaikan oleh Bapak Pendeta Gideon Morris Munte, Gembala Sidang Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Tetap berada di saluran ini saudara bersama kami. Sebelumnya kita menyembah Tuhan, kita ingat kebaikan Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau ada di sini. Kami menyembah-Mu, kami ingat Engkau Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh Yesusku, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
dari cara hidup kami yang sia-sia. Menyucikan kami dari segala pelanggaran kami. Mengampuni kami. Haleluya. Yesusku baik. Di dalam Engkau tidak ada penghukuman Tuhan. Kau membenarkan kami oleh karena darah-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih buat panggilan pilihan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Di dalam Engkau kami adalah kejadian yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami yang Kau angkat dari debu, Kau dapat bentuk menjadi permata yang mulia. Menjadi kesaksian bagi dunia ini. Bahwa Yesus yang kami sembah hidup dan berkuasa. Baik dan penuh kemurahan. Terima kasih untuk malam hari ini. Angkat tangan saudara sekali lagi dimanapun saudara berada. Hamba-hamba Tuhan, pemimpin kelompok sel, pemimpin sektor. Dan siapapun saudara yang bersama kami pada malam hari ini. Berdiri di hadapan Tuhan dengan keberadaan kita. Ingat kebaikan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita yang hidup dan berkuasa. Shalom Alehim, damai sejahtera Tuhan dan kekayaan ilahi akan memenuhi kehidupan kita. Amin. Hari ini kami akan memberkati saudara dengan pujian dan bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Avenu Shalom, Shalom Alehim, Shalom, Shalom Alehim. Avenu Shalom, Shalom Alehim, Shalom, Shalom Alehim, Shalom, Shalom. Mari bersama nyanyikan. Avenu Shalom, Shalom Alehim, Shalom, Shalom Alehim. Damai sejahtera Allah memenuhi kita semuanya. Shalom, Shalom Alehim, Shalom, Shalom Alehim. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila kita semua hidup rukun bersama. Kesana mengingatkan berkat Tuhan dicurahkan. Mari melayani bersama.
memuliakan namanya. Ku bawa berita, berita sejahtera, damai, damai telah datang. Ku bawa berita, berita sejahtera, damai, damai bagimu. Damai, damai, ku bawa berita, ku bawa berita, berita sejahtera, damai, damai telah datang. Ku bawa berita, berita sejahtera, damai, damai bagimu. Damai, damai bagimu. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila kita semua hidup rukun bersama. Kesanalah dicurahkan, berkat-berkat dilimpahkan. Mari melayani bersama. Kita memuliakan namanya. Hey, saudara, mari kita bersama-sama menari bagi Tuhan. Lai lai la 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 la. Sekali lagi, lai lai la 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 Hafenu shalom, shalom aleihim, shalom, shalom aleihim. Hafenu shalom, shalom aleihim, shalom, shalom aleihim. Shalom, shalom, Hafenu shalom, Hafenu shalom, shalom aleihim, shalom, shalom aleihim. Hafenu shalom, shalom aleihim, shalom, shalom aleihim. Shalom, shalom aleihim, shalom, shalom aleihim. Shalom, shalom aleihim. Haleluya, Haleluya. Sekali lagi saudaraku, shalom aleihim. alaihim shalom. Yang di rumah juga ikut menjawab ya. Kalau saya berkata shalom Elohim, saudara menjawab Elohim shalom. Sekali lagi shalom Elohim. Alaihim shalom. Ya, damai serta kekayaan surgawi melimpah bagi kita, sukacita melimpah. Amin. Tuhan akan memberikan kita kegirangan pada malam hari ini. Yang di rumah, mari lambaikan tangan saudara. Tuhan memberikan kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Mari bergembira karena Tuhan. Oh yeah. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah didengar.
baik selama-lamanya, Engkau baik. Kau memelihara kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Kami mau agungkan Engkau Tuhan. Kami mau besarkan nama-Mu Tuhan. Karena punya-Mu lah kejayaan dan kebesaran selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya-Mu lah kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya-Mu lah kemasyuran, keagungan dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Maukah saudara menyanyikan sekali lagi? Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya-Mu lah kehormatan, kemasyuran. Ya Tuhan, punya-Mu lah kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Semua katakan Hosana, Hosana bagi
Yesus. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Sekali lagi katakan Hosana. Hosana bagi Sang Raja, Kau yang layak dimuliakan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja, Yesus Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Haleluya Tuhan. Bagimu segala kemuliaan, bagimu segala keagungan, bagimu segala kejayaan. Punyamulah kemasyuran Tuhan, milikmulah keagungan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Kau ciptakan semua dengan perkataan-Mu Tuhan. Ketika Kau berfirman maka semuanya jadi. Ya balalaba ya lalaba ya lalaba ya lalaba ya syeh. Kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami menyembah Tuhan yang dahsyat. Kami melayani Tuhan yang ajaib, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil, yang Dia sanggup membangkitkan semangat yang matang. Dia sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia Allah El Shaddai. Dia badalaba ya lalaba ya lalaba ya lalaba ya syeh. Dia badalaba ya lalaba ya lalaba ya syeh. Dia besar, Dia agung, Dia mulia. Diberkatilah setiap orang yang menaruh harapannya kepadamu Tuhan. Dia badalaba ya lalaba ya lalaba ya syeh. Tidak ada sobat sejati seperti Kau Tuhan. Kau yang mengampuni segala pelanggaran kami dan mencampakkannya ke tubir-tubir laut yang dalam. Tidak pernah Kau ingat-ingat lagi Tuhan. Tidak pernah Kau bangkit-bangkitkan kesalahan kami. Semua sudah Kau tanggung, semua Kau sudah tanggung. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kesalehan kami. Oh Yesus, kami bawa hati kami padamu, kami bawa sembah kami padamu. Mari angkat tangan kita saudara. Jangan ada yang merasa tertuduh. Mari datang dengan keberanian penuh. Karena Bapa kita Bapa yang baik. Asalkan kita mengaku kesalahan kita, Dia adalah setia dan adil. Terima kasih Yesusku. Kami menyembah-Mu. Kami perlukan kasih-Mu. Kami perlukan Roh Kudus.
Kami angkat tangan kami padamu. Jamahanmu atas hidup kami yang mengubahkan kami Tuhan. Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur. Setiap tangan yang terangkat, setiap hati yang terbuka, menerima lawatanmu pada malam hari. Kami datang padamu, kami siapkan hati kami mendengar suara-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Mari katakan Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Amin. Hosana di tempat lemah tinggi. Hosana, Hosana, Hosana Maria. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat lemah tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu di tempat yang penuh kasih. Haleluya. Haleluya. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji menyembah Engkau dan kami bersyukur buat malam hari yang indah ini, di mana kami boleh datang lagi ke hadirat-Mu, menyanyi bagi-Mu, membawakan pujian dan penyembahan kami. Kami berdoa agar kiranya Engkau berkenan dan Engkau menerima pujian dan penyembahan kami. Terimalah pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang merendahkan hati kepadamu, memohonkan padamu agar kami semua ditutup bungkus di
dilindungi, disucikan, dikuduskan, dilayakkan dengan darah Yesus yang berkuasa. Supaya semuanya kami boleh hadir lagi dan masuk lagi ke dalam hadirat-Mu dan memohonkan petisi-petisi hati kami, kerinduan hati kami kepadamu. Dan kiranya Engkaulah yang menjawab semua doa-doa kami, karena kepadamu lah kami berharap, kepadamu lah kami mengadu, dan kepadamu lah kami datang Tuhan dan mendapatkan kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, bagimu tidak ada yang mustahil. Maka tolonglah umat-Mu, tolonglah gereja-Mu, dan juga tolonglah Indonesia di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya perkenanan-Mu memberikan kepada kami perlindungan daripada darah Yesus yang teguh. Biarlah semuanya kami tidak terkena oleh yang jahat, tetapi mendapatkan kelimpahan kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah jangan ada di antara kami yang terkena atau yang terinfeksi oleh virus corona. Biarlah semuanya kami dikaruniakan kekuatan, kesehatan, dan panjang umur. Ya Tuhan, kami juga berdoa, perluaslah kiranya perlindungan-Mu ini kepada semua keluarga kami, kepada orang tua kami, kepada anak-anak kami. Kami mohonkan juga perluas perlindungan-Mu kepada gereja-Mu, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Kami berdoa supaya semua kami di Gereja Kemenangan Iman Indonesia tidak ada yang menjadi korban daripada virus corona, tetapi semuanya kami dilindungi oleh Tuhan. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan, supaya kiranya yang sakit Engkau sembuhkan. Jangan ada kami yang meninggal dunia, tetapi biarlah kami semuanya boleh melihat pernyataan kuasa Tuhan sebagai kesaksian yang hidup kepada sekeliling kami, bahwa Tuhan kami Yesus Kristus hidup dan berkuasa. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini, kami serahkan roh tubuh jiwa kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam tangan-Mu kami sungguh-sungguh aman. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi negara kami Republik Indonesia. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, dimulai daripada Bapak Presiden Jokowi yang kami kasihi dan hormati. Kami berdoa bagi Bapak Ma'ruf Amin, semua menteri-menteri kabinet, dan kami berdoa bagi semua anggota-anggota MPR, DPR, sampai kepada daerah-daerah anggota DPRD. Kami berdoa Tuhan bagi semua jajaran pemerintahan mulai dari atas sampai ke bawah, biarlah semuanya bersahati. Engkau karuniakan hikmat kebijaksanaan supaya semuanya boleh mempunyai tongkat komando yang baik dan juga boleh membantu Indonesia ini terlepas daripada virus corona. Karuniakanlah hamba-hamba-Mu ini keputusan yang baik ya Tuhan, sehingga kami rakyat Indonesia boleh terbebas daripada krisis kesehatan dan juga krisis keuangan yang mengikutinya. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan rakyat Indonesia juga semakin cerdas. Biarlah roh pemberontakan dicabut daripada rakyat Indonesia. Ideologi-ideologi, idealisme yang bodoh semua dicabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami boleh patuh dan bekerja sama dengan pemerintah. Bersama-sama kami melaksanakan apa yang dikatakan pemerintah, sehingga kami boleh menang terhadap virus corona. Tuhan, kami berdoa supaya angka daripada penularan virus corona boleh menurun di Indonesia dalam nama Yesus. Janganlah kiranya angka-angka ini meningkat terus dalam nama Yesus, tapi kiranya dengan kemurahan-Mu angka-angka ini menurun, bahkan hilang habis sama sekali, karena Engkau sayang kepada Indonesia. Kami berdoa supaya Engkau berbuat, supaya Engkau berkarya. Kami berdoa Tuhan, kami mohonkan supaya Engkau bergerak ya Tuhan. Dan untuk segala pergerakan-Mu, karya-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami pribadi lepas pribadi, bagi gereja dan bagi negara kami Indonesia, kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa hanya bagi nama Tuhan saja. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi semua hamba-hamba-Mu, pahlawan-pahlawan kami yang ada di gugus depan untuk bekerja keras menghadang laju daripada penularan virus corona. Kami berdoa Tuhan bagi semua para dokter, para tim medis Tuhan, para perawat, dan juga para suster Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu ini supaya Engkau berikan pada mereka perlindungan yang kokoh daripada darah Yesus. Tim para medik juga, mereka yang bekerja di laboratorium, mereka yang bekerja di rumah sakit, ya Tuhan, sukarelawan daripada elemen-elemen masyarakat, mahasiswa fakultas kedokteran, mahasiswa Akper, dan juga Tuhan kami berdoa bagi TNI dan juga Polri yang ikut serta dalam melaksanakan Tuhan tugas mereka untuk menghadang laju daripada virus corona. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan pada mereka imunitas tubuh yang baik, sehingga tidak ada mereka yang tertular di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Sorgawi, di dalam nama Yesus ada banyak hal yang kami mau katakan, tapi kami percaya Engkau mengenal apa yang paling kami butuhkan, yang terbaik sudah Kau berikan pada kami. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Kalau pada hari ini juga Tuhan, kami berdoa agar ibadah online kami juga, ibadah offline kami Tuhan, boleh menjadi berkat bagi semua jiwa-jiwa yang datang. Lindungilah ibadah offline kami, biar semua jiwa-jiwa yang datang boleh mendapatkan kelegaan, boleh mendapatkan sukacita, boleh mendapatkan
satu pengertian daripada firman Tuhan. Dan jangan ada kami yang kecewa, jangan ada kami yang sakit hati, dan jangan ada kami yang terganggu oleh segala sesuatu yang terjadi pada saat ini. Tetapi biarlah kami semuanya boleh memuji dan menyembah Engkau. Biarlah semua kami yang ada pada ibadah offline, Tuhan, semuanya mempermuliakan Engkau. Dan semua juga yang ada pada ibadah online, semuanya juga tidak kehilangan berkat Tuhan. Tapi semuanya kami diberkati oleh Tuhan melimpah, melimpah dan melimpah dalam nama Yesus. Tuhan, pada saat-saat seperti ini kami butuhkan berkat-Mu melimpah atas kami. Tuhan, berkatilah semua pemberian kami, taburan kami, supaya dikembalikan lagi pada kami hingga 100 kali ganda. Dan kami percaya tidak ada anak-anak Tuhan yang berkekurangan. Tuhan, pada akhirnya semuanya ini kami percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam tangan-Mu kami terpelihara, dan kami percaya kami bisa memuliakan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang membawakan firman, dan berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman. Siapa saja, di mana saja, hamba-hamba Tuhan, armor bearer team, pemimpin kelompok sel, pemimpin sektor, dan semua kami jemaat Tuhan yang mendengarkan, semuanya kami diberkati secara luar biasa. Hari ini ada pergerakan maju lagi, hari ini ada perubahan, hari ini ada pekerjaan Tuhan, dan hari ini ada persatuan kesatuan. Hari ini karena ada persatuan kesatuan, maka berkat-berkat diperintahkan Tuhan datang kepada kami. Kami percaya sebelum tahun ini berakhir, ada berkat yang luar biasa bagi kami semuanya. Jadilah dalam nama Yesus. Saat ini kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Segala macam roh jahat, setan, iblis, sakit, penyakit, kelemahan, kebodohan, segala macam yang bukan daripada Allah Bapa di sorga, perpecahan, tipu daya licik iblis, kami patahkan kuasanya, pergi, berbalik dalam nama Yesus. Tidak bisa mengena kepada kami, tidak bisa mengena pada sidang Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia dalam nama Yesus. Segala bentuk pemikiran, perkataan, perbuatan, rencana jahat yang ditujukan untuk melawan hamba-hamba Tuhan, melawan gembala sidang Gereja Kemenangan Indonesia, melawan gereja Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia, dan melawan pemberitaan kebenaran firman, kami patahkan kuasa-Mu, pergi, berbalik dalam nama Yesus. Tidak bisa mengganggu kami dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, perluaslah Tuhan ruang lingkup kami, perluaslah wilayah kami sesuai dengan firman-Mu berkata, dan persempitlah wilayah daripada musuh-musuh kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang berurusan dengan orang-orang yang menentang kemajuan daripada sidang-Mu ini. Engkau berurusan dengan orang-orang yang mengutuki kami, tetapi Engkau memberkati semua yang memberkati kami, membukakan jalan kepada semua yang membukakan jalan bagi kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, hari ini kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau bekerja, dan untuk segala pekerjaan-Mu yang indah, kami kembalikan segala hormat, pujian, dan kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami dengarkan firman, dan dalam nama Yesus sungguh kami diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Dan kita yang tahu pasti diberkati oleh firman, kita sepakat berkata amin, 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 dan amin. Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom. Damai sejahtera Tuhan dan kekayaan ilahi kiranya menyertai kita semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya, dan kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti biasanya sebelum kita memulai firman Tuhan sesuai dengan arahan pemerintah, maka kita akan memberikan edukasi dan memberikan pengarahan kepada semua jemaat dan juga kepada semua orang-orang yang ikut serta dalam ibadah kita ini, baik dalam ibadah online maupun ibadah offline. Nah, oleh karena itu saudara, mari mohon izin untuk boleh saya mengambil waktu 5 sampai 10 menit agar kita semua boleh menyimak. Yang pertama sekali saudara, bahwa kita belum melewati masa-masa virus corona, dan itu sebabnya kita harus tetap super beriman, super berhikmat, dan super hati-hati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, virus corona memang tidak sekuat banyak orang katakan, tetapi sudah banyak mengambil korban. Dan adalah satu kebodohan yang sangat disesalkan apabila korban-korban itu berasal daripada orang-orang yang kita kasihi atau malahan diri kita sendiri. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semuanya bertindak bijaksana dalam hal ini dan mengambil tindakan-tindakan yang memang adalah menjadi bagian kita. Karena kita tahu memang ada bagian kita yang harus kita laksanakan, dan kalau kita melaksanakan bagian kita, maka Tuhan kita akan melaksanakan bagiannya tanpa ada kegagalan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian kita ialah nomor 1, kita harus memakai masker di tempat-tempat umum. Dan nomor 2 saudara, kita harus
mencuci masker kita setiap 4 jam sekali 4 jam, atau memakai masker yang baru. Jangan sampai masker saudara lebih berbahaya daripada virus corona itu sendiri. Dan kemudian saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus juga menghindari kerumunan, tidak menambahi pada kerumunan yang ada, tetap menjaga jarak, selalu mencuci tangan bila ada kesempatan dan memakai hand sanitizer. Nah, saudara selalu juga sanitasi diri saudara dengan mencuci baju, mengganti baju setiap kali keluar, dan kemudian saudara juga mandi atau membersihkan diri setiap kali saudara berasal dari luar ke rumah saudara. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, jangan lupa untuk kita usahakan agar kita tidak perlu keluar rumah apabila memang tidak penting sekali. Dan juga saudara, apabila kita keluar rumah, usahakan kita beraktivitas pada siang hari, karena diketahui bahwa virus corona lebih aktif pada malam hari. Dan apabila kita harus bertemu orang, marilah kita bertemu di ruangan-ruangan terbuka, karena dikatakan ada mutasi daripada virus corona yang dapat airborne, yang artinya bukan hanya menular melalui sentuhan, tetapi sudah bisa menular melalui udara, terutama di tempat-tempat yang tertutup dan ber-AC. Hindarilah tempat-tempat yang ber-AC, hindarilah tempat-tempat yang tertutup, dan usahakan agar selalu kita mengadakan acara atau bertemu di ruangan terbuka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah menjadi bagian kita, dan kita percaya apabila kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memberkati usaha kita, dan kita semuanya kiranya diluputkan Tuhan daripada virus corona. Saya berdoa semuanya sehat, semuanya kuat, dan semuanya dikaruniakan panjang umur untuk melihat hari-hari yang baik daripada Tuhan. Jadilah di dalam nama Yesus, shalom, jadilah bagi kita semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita juga membuka ibadah offline kita, dan ibadah offline kita harus dengan pendaftaran. Itu sebabnya saudara harus mengunduh aplikasi Gereja Kemenangan Iman Indonesia di Play Store saudara. Dan mohon maaf untuk saat ini bagi iOS kita belum tersedia, karena ada beberapa hal-hal dan juga beberapa pertimbangan tertentu. Tetapi bagi semua pengguna Android, saudara bisa memakai, dan saya percaya saudara pasti bisa agar saudara bisa beribadah bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di aplikasi Gereja Kemenangan Iman Indonesia ada satu bagian, yaitu untuk pendaftaran ibadah. Dan ketika saudara mendaftar, saudara mengisi semua field yang ada, dan kemudian saudara akan mendapatkan SMS konfirmasi bahwa saudara boleh beribadah. Dan bawalah SMS ini, apakah screenshot, apakah langsung saudara, sebagai satu konfirmasi bahwa saudara bisa beribadah, dan itu adalah tiket masuk saudara untuk beribadah. Dan semua jadwal ibadah kita yang dibuka akan ada pada semua sosial media kita, dan kita berdoa agar semuanya kita dilindungi Tuhan daripada virus corona. Dan tentunya dalam hal ini kita akan mengadakan protokol kesehatan yang ketat. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam nama Yesus, apabila saudara merasa kurang enak badan, atau merasa meriang, atau merasa lemah, atau merasa tidak fit seperti biasanya, kami anjurkan agar saudara menjaga diri dan juga menjaga sekeliling kita, supaya saudara tidak usah ikut beribadah, tetapi saudara tetap tinggal di rumah dan mengikuti ibadah online kita. Kita mempunyai moto 100% online, 100% offline. Jadi saudara, kita percaya bahwa Roh Kudus yang sama yang ada pada online ada juga pada ibadah offline. Dan Roh Kudus yang sama, kegembiraan yang sama yang ada pada ibadah offline juga ada juga pada rumah-rumah saudara sekalian. Jadi tolong jangan berkecil hati. Sekaligus juga saya minta tolong dan mohon maaf kepada semua orang tua kami, Amang, Inang, Opung, Engkong, dan juga Oma, Opa, mohon maaf ya, supaya saudara-saudari, bapak-bapak kami, orang tua kami ini dengan hormat bolehlah tinggal di rumah saja, dan bolehlah mengikuti semua ibadah kita melalui media-media yang disediakan oleh Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Doa kami, orang tua kami ini selalu dilindungi Tuhan, panjang umur, dan boleh kita lebih lama lagi bersama-sama untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Apabila saudara ada dalam channel-channel Facebook atau Instagram dan saudara menginginkan kualitas gambar dan juga suara yang lebih baik, mari saya ajak saudara untuk berpindah channel ke YouTube, yaitu di channel Dr. Gideon Munte Ministries. Dan di sana saudara-saudara bisa mendapatkan kualitas gambar yang lebih baik dan juga suara yang lebih baik. Dan bagi saudara yang ada di sana, mohon kesediaannya untuk boleh subscribe channel kita, dan juga boleh apabila saudara menemukan isi kontennya ini memberkati,
bolehlah kiranya saudara bagikan kepada semua teman-teman kita yang lain, agar teman-teman kita yang lain juga boleh mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Dan bagi saudara yang melakukannya, kami berdoa Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, dalam pelayanannya Gereja Kemenangan Iman Indonesia dibantu oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Maka mari saya ajak saudara untuk boleh bersama-sama mengikuti pemuritan daripada Gereja Kemenangan Iman Indonesia yang dilaksanakan pada Selasa malam, yang langsung diberikan firman oleh Pendeta Dr. Tommy Ray Odell dari Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat, langsung jam 9 malam tiap hari Selasa. Jam 10 malam setiap hari Rabu akan ada Bapak Dr. Stefan Sos dari Edmonton, Kanada, langsung untuk memberkati kita. Dan pada hari Sabtu jam 1 siang ada Bapak Pendeta James Singh, Master of Theology dari Punggol, Singapura, yang akan membawakan kedalaman firman Tuhan bagi kita juga semuanya. Dan khusus pada hari Selasa kita akan mengadakan doa kesembuhan ilahi, dan sudah banyak jiwa-jiwa yang disembuhkan melalui pelayanan internet ini. Dan kami berdoa agar Bapak Ibu saudara-saudari yang sakit juga boleh menerima jamahan kasih dan kuasa Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa ini memberkati saudara luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita semuanya. Nah saat ini mari kita siapkan diri kita untuk firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tinggi-tinggi Alkitab kita dengan tangan kanan kita. Kita tinggikan firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita, dan kita perkatakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari katakan, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus dijadikanlah. Amin. Amin, 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 dan amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melihat daripada firman Tuhan satu serial yang baru lagi, yaitu tetap kokoh melewati segalanya. Tetap kokoh melewati segalanya. Ada orang yang bisa melewati badai dalam hidup ini, tetapi dia melewatinya hancur berantakan. Ada orang yang bisa melewati persoalan dalam hidup ini, tetapi dia melewatinya dengan penuh trauma. Nah saudara, ada orang yang melewati banyak persoalan dalam hidup ini, banyak tantangan, tetapi kemudian dia menjadi cacat atau dia menjadi tidak seperti dahulu, tidak fit lagi, tidak gagah lagi. Tuhan tidak mau saudara melewati semua tantangan dunia ini dan menjadi korban. Kita tahu sekarang ini seluruh dunia sedang menghadapi tantangan, yaitu COVID-19. Tuhan tidak mau Indonesia babak belur dalam menghadapi tantangan ini. Tuhan tidak mau gerejanya, gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia, di Indonesia, khususnya Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Tuhan tidak mau gerejanya babak belur dalam menghadapi situasi dan kondisi virus corona saat ini. Tuhan tidak mau kondisi keuangan saudara babak belur. Tuhan tidak mau kondisi hubungan keluarga saudara babak belur dalam melewati virus corona ini. Virus corona ini akan berlalu. Waktunya saya tidak tahu, tetapi firman Tuhan berkata, nanti kita akan lihat sama-sama bahwa virus corona ini dan semua tantangan-tantangan yang lain tidak datang untuk menetap, tetapi mereka datang untuk berlalu. Akan tiba saatnya semua tantangan ini, semua kesusahan ini, semuanya ini pasti berlalu. Tetapi kita harus melewatinya, dan ketika kita melewatinya, firman Tuhan berkata kita tetap berdiri, kita tetap gagah, dan kita tetap kokoh. Jadi kokoh melewati segalanya. Mari katakan dulu kepada kiri kanan saudara, apabila saudara mempunyai teman, katakan pada mereka, kita akan melalui semua badai ini. Katakan lagi, kita akan melalui segala krisis ini. Dan katakan sekali lagi pada mereka, kita pasti keluar sebagai pemenang-pemenang. Amin, 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 dan amin. Saya berdoa kiranya dijadikanlah untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dari buku 1 Petrus pasal 5 ayat 10. 1 Petrus pasal 5 ayat 10 saya bacakan kepada kita semuanya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Yesus telah memanggil saya. Amin. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sama-sama lagi kita katakan, sesudah saya menderita seketika lamanya. Amin. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan,
Tetapi sesudah kalian menderita sebentar, jadi tidak lama, sebentar. Mungkin kita merasa bahwa cukup lama kita menderita, tetapi itu sebenarnya tidak sebanding dengan waktu-waktu di mana saudara akan dimuliakan Tuhan. Itu hanya sebentar saja. Pandang pada kemuliaan Tuhan, jangan pandang pada penderitaan kita. Tetapi sesudah kalian menderita sebentar, Allah sendiri akan membuat kalian menjadi sempurna. Haleluya. Saya berdoa kita semua yang dijadikan Tuhan sempurna. Sempurna dalam roh, sempurna dalam jiwa, sempurna dalam tubuh, sempurna dalam pemikiran, sempurna dalam perkataan. Jadilah itu di dalam nama Yesus. Ia akan menegakkan dan menguatkan kalian serta mengokohkan kalian. Amin. Sebab ia adalah Allah yang sangat baik hati. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik hati. Amin. Yang sudah memanggilmu untuk merasakan keagungannya yang abadi. Jadi keagungan Tuhan itu bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 1 abad, bukan 2 abad. Tetapi selama-lamanya, abadi melalui Kristus. Adalah Kristus yang membawakan keagungan Tuhan. Adalah Kristus yang membawakan kemuliaan Tuhan kepada kita sesudah kita menderita sebentar. Alkitab mengatakan saudara, bahwa kita semua telah terpanggil oleh Tuhan. Terpanggil oleh Tuhan artinya kita dipilih oleh Tuhan langsung untuk masuk ke dalam rencananya yang kekal. Dan pada akhirnya rencana Tuhan yang kekal itu akan membawakan kemuliaan yang kekal bagi kita. Memang kelihatannya saudara di dunia ini ada banyak hal-hal yang tidak seturut dengan rencana Tuhan. Kelihatannya ada banyak hal-hal yang tidak seturut dengan keinginan kita. Kelihatannya saudara ada banyak tantangan, penderitaan. Inilah yang dikatakan oleh Petrus, penderitaan dan juga penganiayaannya sekejap. Tetapi semuanya itu bagi kita yang dipanggil oleh Tuhan, dikatakan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk juga bekerja dalam penderitaan dan penganiayaan kita yang sekejap ini. Katakan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, saya berdoa saudara tahu. Saya berdoa saudara tahu. Karena ada banyak hamba-hamba Tuhan yang takut. Ada banyak orang-orang yang takut, ada banyak jemaat yang takut. Dan saya tidak persalahkan, karena memang ancaman ini nyata. Tetapi saudara, yang mau saya katakan pada saudara-saudara perlu tahu bahwa di tengah-tengah ketakutan saudara, di tengah-tengah kekhawatiran saudara, di tengah-tengah tekanan dunia, di tengah-tengah penganiayaan dan penderitaan hidup yang sekejap itu, di tengah-tengah itu semua, di tengah-tengah pekerjaan setan, Tuhan kita tidak berhenti bekerja. Dia tidak berdiam diri. Kita tahu sekarang, ketahuilah bahwa di tengah-tengah segala keburukan yang terjadi, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Apakah coronavirus ini rencana Tuhan? Saya percaya ini bukan rencana Tuhan, tetapi Tuhan bisa atur agar itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan bagi rumah tangga kita, kebaikan bagi gereja Tuhan. Kalau kita mau mengerti, kalau kita membuka mata, kalau kita bersabar, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita tahu bahwa semua ini tidak diperuntukkan untuk menghancurkan sidang Tuhan. Tidak diperuntukkan untuk menghancurkan kita. Tidak diperuntukkan untuk menghancurkan bisnis kita. Tetapi untuk kebaikan bagi kita. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau bukan karena coronavirus ini, maka saudara, multimedia Gereja Kemenangan Indonesia, sosial media Gereja Kemenangan Indonesia tidak akan seperti sekarang ini. Sekarang ini saudara, luar biasa Tuhan bawa kita pada bangsa-bangsa melalui sosial media. Dan itu semua karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita berpikir bahwa setan berhasil menutup pintu-pintu gereja. Mana gereja-gereja tidak berfungsi seperti biasanya. Gereja-gereja tidak menerima orang-orang lagi. Biasanya gereja-gereja, pintu-pintu gereja selalu terbuka untuk orang-orang. Tapi sekali ini ibadah-ibadah harus ditutup. Setan berpikir bahwa dia berhasil menutup gereja. Tetapi apa yang terjadi, dia tidak tahu bahwa Tuhan mengangkat semua dinding-dinding gereja. Melalui internet, melalui sosial media. Gereja-gereja memenuhi dunia internet yang selama ini dipenuhi oleh setan. Menjadi penuh oleh firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Seluruh gereja-gereja, pendeta-pendeta mengadakan siaran di mana-mana, dalam segala bahasa, segala bangsa, semua banyak pilihan. Firman Tuhan yang memotivasi, firman Tuhan yang menemplakkan, firman Tuhan yang menyadarkan, firman Tuhan yang mengangkat, firman Tuhan yang membawa kesembuhan, firman Tuhan yang membagikan berkat, kesaksian-kesaksian kehidupan, kesaksian jamahan Tuhan.
penuh semua. Di internet ada banyak, di YouTube ada banyak, di Facebook ada banyak. Oh saudara, belum pernah terjadi seperti ini sebelumnya, bahwa Tuhan bekerja luar biasa melanda seluruh dunia. Kita berpikir bahwa saudara, sesungguhnya kita berpikir bahwa virus corona yang melanda dunia ini, tapi sesungguhnya penggenapan janji Tuhan terjadi, bahwa Injil kerajaan sorga harus didengar kepada semua orang, barulah kesudahannya tiba. Saya percaya betul bahwa saat-saat seperti ini Yesus bisa kapan saja datang. Kita berdoa supaya Tuhan melayakkan kita untuk ikut terangkat bersama-sama dengan Dia. Tuhan melayakkan gerejanya. Biarlah kita semuanya siap untuk pengangkatan. Biarlah kita semuanya gereja Tuhan siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena ini adalah satu masa yang luar biasa. Kita tahu bahwa Tuhan kita tidak berhenti bekerja. Dia bukan Tuhan yang tertidur. Dia bukan Tuhan yang kalah dengan pekerjaan-pekerjaan setan. Dia tetap bekerja. Dia atur segala hal. Dia atur harimu. Dia atur hidupmu. Dia atur jam-jammu. Dia atur pergerakanmu. Dan dia atur segalanya. Agar hari ini menjadi hari yang baik bagi kita. Minggu ini menjadi minggu yang baik bagi kita. Bulan ini menjadi bulan yang baik bagi kita. Yang terpanggil dan juga yang mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara sudah dipanggil Tuhan. Saya sudah dipanggil Tuhan. Kita semua sudah dipanggil Tuhan. Dari dua ayat ini, dari Roma 8 ayat 28 dan juga dari 1 Petrus 5 ayat 10. Kita mengambil dua pelajaran. Yang pertama ialah di dalam dunia ini memang ada penderitaan dan juga penganiayaan sebentar saja, sekejap saja. Tetapi Allah akan mengatur segala sesuatu dan memberikan pada kita kelengkapan, peneguhan, kekuatan dan pengokohan, sehingga kita bisa keluar daripada penganiayaan dan juga penderitaan yang sekejap itu, menjadi pemenang-pemenang yang sampai pada rencana kemuliaan Tuhan. Dan nomor dua saudara, rencana Tuhan pasti membawa kemuliaan bagi kita. Tidak pernah ada rencana Tuhan yang membawa kehinaan bagi kita. Alkitab berkata, aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan-rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan-rancangan kecelakaan. Rancangan-rancangan shalom. Rancangan-rancangan keselamatan. Rancangan-rancangan berkat. Rancangan-rancangan kesehatan. Rancangan-rancangan kesuksesan. Rancangan-rancangan kemakmuran. Rancangan-rancangan yang membawa kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Besok lebih baik daripada hari ini. Itu rancangan Tuhan. Ada peningkatan, itu rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan akan membawa kita pada kemuliaan Tuhan. Tidak pernah ada rancangan Tuhan membawakan kita kepada kejatuhan. Tidak ada rancangan Tuhan membawakan pada kita kepada kemunduran. Selalu ada peningkatan. Saya sudah terpanggil untuk itu. Saya berdoa, masuklah dalam panggilan Tuhan. Saya berdoa saudara juga terpanggil dan berlari-larilah pada maksud dan panggilan Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama, kita akan melihat dua hal ini dalam beberapa minggu ke depan. Dan pertama sekali tentunya kita lihat saat ini juga bahwa ada penderitaan dan aniaya yang seketika lamanya. Ada penderitaan dan aniaya yang kata firman Tuhan sekejap saja. Nah saudara, mengapa dikatakan sekejap? Karena Tuhan itu baik. Kalau kita melihat memang Yusuf itu saudara menderita. Memang Yusuf saudara betul-betul dikhianati. Memang Yusuf mendapatkan hal-hal yang tidak adil dalam hidupnya. Tetapi saudara pada usia 36 tahun dan terus sampai akhir hayatnya yang panjang umur, dia mendapatkan kemuliaan yang besar. Dia menjadi orang asing yang diangkat menjadi Perdana Menteri di negeri asing. Nah saudara, dan dia menjadi orang harapan bangsa asing. Bukan hanya harapan bangsa asing, dia adalah orang yang menjadi harapan tumpuan hidup dari seluruh dunia. Dia adalah orang yang bijaksana, dihormati oleh seluruh rakyat Mesir dan juga dihormati oleh Firaun Raja Mesir. Bahkan Firaun berkata, beda antara aku dan engkau hanya tahta ini. Dan tanpa sepengetahuanmu tidak ada seorang Mesir pun yang boleh bergerak. Demikianlah Tuhan memberikan kuasa yang besar. Memang ada penderitaan sekejap, memang ada aniaya sekejap, tetapi kemuliaan yang mengikutinya itu jauh lebih besar. Itu sebabnya Paulus berkata, tetapi mata kami tertuju kepada hal-hal yang tidak kelihatan.
Saat ini kemuliaanmu belum kelihatan. Saat ini berkat-berkatmu belum kelihatan. Saat ini jawaban doamu belum kelihatan. Saat ini janji-janji Tuhan belum kelihatan digenapi dalam hidupmu. Tapi jangan salah fokus. Jangan fokus kepada perkataan setan. Jangan fokus pada keputusasaan. Jangan fokus kepada hal-hal yang jahat. Jangan fokus kepada ketidakpercayaan. Tetap fokus. Tuhan kita yang menjanjikannya sangat baik hati. Itu dikatakan firman Tuhan. Tuhan kita yang menjanjikannya adalah Tuhan yang setia. Dia sanggup melaksanakan janjinya. Apapun yang terjadi di dunia ini dan bumi berlalu, firman Tuhan tidak akan berlalu. Janji Tuhan tidak akan berlalu. Janji keselamatan, janji kesehatan, janji kekuatan, janji berkat tidak akan berlalu sampai digenapinya dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang ada penderitaan, ada aniaya, tapi tidak lama. Hanya seketika saja lamanya. Dan memang Alkitab tidak pernah mengatakan jika kita hidup kudus, jika kita hidup beribadah, jika kita hidup beriman, jika kita hidup memberi, dan ketika kita hidup menjadi berkat, hidup saleh, maka semuanya hidup kita di dunia ini pasti mulus. Tidak pernah dituliskan demikian. Tuhan tidak pernah berkata kehidupan di dunia ini pasti mulus, pasti selalu berkemenangan. Maka semua berkat-berkat tidak akan berhenti mengalir, selalu mengalir deras tanpa henti. Nah saudara, tidak sama sekali. Tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan demikian. Bahkan sebaliknya, Alkitab menjamin bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami apa yang dinamakan dengan penderitaan dan penganiayaan. Dalam buku Injil Yohanes pasal 16 ayat 33 dikatakan, saudara, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Di dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan. Dan semua manusia dalam dunia ini menderita penganiayaan. Oh, banyak teologi yang berkata saudara itu karena dosamu. Well, kalau saudara lihat sejujurnya, orang berdosa dan orang yang dibenarkan oleh darah Yesus, dua-dua menderita penganiayaan. Jadi memang adalah jalan di dunia ini manusia mengalami penderitaan. Tetapi saudara, beda orang berdosa dengan beda orang yang dibenarkan oleh Kristus. Orang yang dibenarkan oleh Kristus, mereka punya jalan keluar. Karena Yesus adalah jalan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, Yesus sendiri mengatakannya, akulah jalan. Inilah beda antara orang berdosa dan orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan mempunyai jalan. Jalan keluar dari persoalannya. Jalan kepada hidup yang kekal. Jalan untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Jalan untuk mendapatkan kemakmuran. Jalan kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, yang dihapus oleh darah Yesus dosa-dosanya, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka punya jalan. Sedangkan orang-orang berdosa tidak punya jalan. Tetapi semuanya kita pasti akan mengalami penganiayaan, pasti akan mengalami kesusahan dalam hidup ini. Kalau kita melihat di Alkitab bahwa penganiayaan dan penderitaan itu datang dalam berbagai bentuk dalam kehidupan ini. Ada yang datang dalam bentuk penantian yang panjang seperti yang datang kepada Abraham. Begitu lama dia menantikan seorang anak, seorang pujaan hati. Begitu lama dia menantikan jawaban doa. 100 tahun tepat dia baru mendapatkan seorang anak yang namanya Ishak. Itu sebabnya dia tertawa. Dia tertawa karena itu adalah mukjizat. Dia tertawa karena itu tidak mungkin secara manusia. Dia tertawa karena Tuhan menjawab doanya. Dia tertawa karena Tuhan mempunyai rasa humor yang tinggi. Dia tertawa karena pada masa tuanya istrinya masih sanggup melahirkan anak. Bahkan bukan hanya melahirkan dengan selamat, dia sempat melihat anaknya bertumbuh dan sempat melihat anaknya menjadi dewasa. Memang luar biasa. Ada orang yang penderitaan dan penganiayaan hidupnya datang dari penantian yang panjang. Kalau engkau sedang menanti, jangan lepaskan imanmu. Kalau engkau sedang menanti, jangan lepaskan kepercayaanmu. Tetap pegang karena jawabannya. Karena apapun yang kau nantikan, itu sudah ada dalam perjalanan. Tuhan mau memberikan kepadamu kerinduan hatimu. Mazmur 25 berkata, Tuhan memberikan kepadamu kerinduan hatimu. Ada juga yang datang dalam bentuk kehilangan kedudukan seperti Musa. Musa yang tadinya adalah seorang pangeran Mesir, sekarang menjadi penggembala domba. Yang tadinya dilayani, sekarang ini harus berperang, harus bertengkar, berkelahi dengan gembala-gembala lain hanya untuk memberi makan domba-dombanya. Yang tadinya dilindungi, sekarang harus melindungi diri sendiri dan melindungi keluarganya. Musa kehilangan kedudukan, Musa kehilangan pengaruh, Musa kehilangan kekuasaan.
itulah dia yang menjadi penderitaan dan juga penganiayaan bagi hidup Musa. Nah saudara, ada juga yang datang dalam bentuk kehilangan seperti kehidupan Ayub. Ayub yang tadinya kaya, konglomerat, mempunyai banyak unta, mempunyai banyak sapi, mempunyai banyak kuda, dan juga banyak anak-anak, banyak hartanya. Dan dalam satu hari semuanya itu hilang karena perbuatan setan. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada yang kehilangan segalanya seperti Ayub. Ada yang datang, penderitaan dan juga penganiayaan datang dalam bentuk pelatihan yang intens. Seperti yang terjadi pada Esther selama 1 tahun penuh. Dia harus melatih dirinya. Dia harus mendengarkan Hegai. Dia harus patuh. Dan dia tidak bisa sembarangan. Semua keinginannya harus dieliminasi. Supaya dia bisa berdiri di hadapan raja. Nah saudara, ketika kita mau berdiri di hadapan raja, di atas segala raja, kita harus mendisiplin diri kita. Ada pelatihan yang baik untuk itu. Supaya kita bisa berdiri di hadapan raja, di atas segala raja, maupun penguasa-penguasa atau pemimpin-pemimpin di dunia ini. Nah saudara, ada yang datang dalam bentuk musuh yang sangat besar. Seperti Goliat yang datang kepada Daud dengan kata-kata ancaman yang betul-betul mengerikan. Dan juga niat jahat yang betul-betul dilaksanakannya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, dia adalah satu ancaman yang besar. Daud menghadapi Goliat. Dan juga ada penderitaan dan juga penganiayaan yang datang dalam bentuk pengkhianatan seperti Yusuf yang saya katakan. Ada juga penganiayaan dan juga saudara penderitaan yang datang seperti padang gurun yang ada pada Tuhan Yesus. Nah saudara, pengkhianatan seperti Yusuf, orang-orang yang seharusnya mengasihi dia berubah menjadi orang-orang yang cemburu padanya, orang-orang yang memanfaatkan dia, orang-orang yang menjual dia, orang-orang yang mengusir dia, orang-orang yang mengkhianati dia. Dan dia mulai lagi dari awal. Dia mulai lagi menata hidupnya dari awal. Dia mulai lagi mencari kepercayaan orang lain. Dan dia mendapatkannya tapi dikhianati lagi. Dan kemudian dia mulai lagi dari awal tetapi dilupakan lagi. Di penjara dia dilupakan oleh juru minuman raja yang ditolongnya. Nah saudara, dilupakan. Tetapi pada waktu Tuhan, Yusuf diangkat Tuhan. Memang ada penderitaan, memang ada penganiayaan, tetapi sekejap saja, tidak lama. Dan kalau hari ini kita semuanya menderita, teraniaya, apakah dalam bidang bisnis, apakah dalam bidang keuangan, apakah dalam hati kita, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu semua hanya sekejap saja. Mari sama-sama kita katakan bagi diri kita, bertahanlah, karena itu semua hanya sekejap saja. 1, 2, 3 ya. Bertahanlah, karena itu semua hanya sekejap saja. Nah saudara, setiap orang mempunyai penderitaan dan penganiayaan masing-masing. Nah setiap orang harus melaluinya untuk sampai kepada maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Untuk sampai pada rencana Tuhan. Kita semua mengalami ini karena memang itulah satu-satunya jalan untuk kehidupan ini. Untuk boleh sampai kepada rencana Tuhan yang membawa kemuliaan. Dalam Matius 7 ayat 13-14. Tuhan berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan. Dan banyak orang yang melaluinya. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Memang sesaklah pintu itu. Memang sempitlah rahasianya. Tidak nyaman hidup seperti ini. Tidak nyaman hidup dalam penderitaan. Tidak nyaman hidup di dalam tekanan. Tidak nyaman hidup dalam aniaya. Tidak nyaman hidup yang dimusuhi. Tidak nyaman hidup yang dikhianati. Memang tidak nyaman hidup dalam pelatihan. Hidup menanti-nanti. Tidak nyaman hidup yang kehilangan. Semuanya itu tidak nyaman. Sesak rasa di hati ini, tertekan rasa batin ini. Tetapi kalau memang itu jalannya, mari kita lalui bersama-sama. Kita pasti sampai di ujung jalan. Kemuliaan Tuhan sudah menanti kita. Hal-hal yang indah sudah menanti kita. Jadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan saudara bahwa ada 2 hal yang pasti terjadi dalam hidup kita. Dari ayat-ayat tersebut di atas, ada 2 hal yang pasti terjadi dalam hidup kita. Nomor 1 saudara, semua penderitaan mempunyai tanggal kedaluarsa. Semua penderitaan mempunyai tanggal kedaluarsa. Dalam 1 Petrus 5 ayat 10 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal,
akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dalam terjemahan lain dikatakan menderita sekejap saja. Nah saudara, dikatakan di situ saudara bahwa firman Tuhan menjamin bahwa tidak ada penderitaan yang selama-lamanya datang pada kita, tinggal bersama kita. Tidak pernah di sini dikatakan, tidak di sini dikatakan sesudah kamu menderita selama-lamanya, bukan. Tapi seketika lamanya, sekejap saja. Ada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan bagi penderitaan yang kita alami saat ini. Ada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan bagi COVID-19. Dia harus keluar dari Indonesia. Ada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, masa-masa di mana kita kekurangan. Kelimpahan itu akan datang. Harta kekayaan bangsa-bangsa dari seberang lautan akan datang. Alkitab berkata bahwa Tuhan akan menggoncangkan bumi dan Dia akan membawa masuk barang-barang berharga, barang-barang yang luar biasa kepada rumah Tuhan. Dan itu akan dijadikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa tidak ada penderitaan yang terus-menerus merongrong kehidupan kita. Tidak ada masalah yang terus-menerus ada dalam kehidupan kita. Semua badai pasti berlalu. Semua kesusahan pasti berakhir. Lihatlah hamba-hamba Tuhan yang saya sebutkan tadi di atas. Abraham tidak terus-menerus menunggu dalam hidupnya. Pada umur 90 tahun dia mendengar suara Tuhan. 91 dia tunggu, 92 dia tunggu, 95 dia tunggu, 98 dia tunggu, 99 dia tunggu, 101 dia tunggu, 105 dia tunggu, 120 dia tunggu. Tidak. Tuhan punya batasan waktu. Bahwa semua penganiayaan, semua penderitaan, semua tekanan, semua badai ada batas waktunya. Abraham tidak terus-menerus menunggu. Musa tidak terus-menerus direndahkan dan dihinakan dalam hidupnya. Tidak. Bahwa dia malah dimuliakan luar biasa. Saking mulianya Tuhan sendiri harus menguburkan dia supaya jangan orang Israel datang ke kuburannya dan menyembah Musa. Begitulah Musa sangat dimuliakan. Ayub tidak terus-menerus miskin. Ayub tidak terus-menerus kehilangan segalanya. Ayub tidak terus sebelumnya. Esther tidak terus-menerus dalam masa pelatihan yang intens. Pada akhirnya dia menjadi ratu dari satu kerajaan yang terbesar pada masanya. Goliat tidak terus-menerus menghantui Israel. Goliat tidak bisa terus-menerus menghina dan menekan Daud. Tetapi Goliat kalah di tangan Daud. Dan Daud juga diangkat Tuhan menjadi raja orang Israel. Daud tidak terus-menerus di padang gurun. Daud tidak terus-menerus di padang rumput untuk mengembalakan domba-dombanya yang tidak banyak itu. Tapi Tuhan mau angkat dia ke tempat yang lebih baik lagi. Tempat yang baru yang sudah disediakan Tuhan padanya. Dan Tuhan Yesus juga tidak terus-menerus tinggal di padang gurun untuk dicobai. Tuhan Yesus keluar dengan kuasa daripada Roh Kudus. Dan saudara kasih dalam nama Yesus, memang benar di dunia ini ada penderitaan. Memang benar di dunia ini ada penganiayaan. Tapi ingat baik-baik, kalau engkau ada di tengah-tengah penganiayaan, tengah-tengah perjuangan yang hebat, tengah-tengah tekanan yang besar, ingat baik-baik, itu pun akan segera berlalu. Itu pun akan segera berakhir, saudara. Tidak ada satupun yang tetap tinggal bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, inilah yang dikatakan oleh orang yang paling berhikmat di dunia ini, yaitu Raja Salomo dalam bukunya Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan, segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan memang Tuhan tidak meminta kita untuk mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Tuhan tidak meminta kita untuk mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam hati kita. Tapi Tuhan minta kita untuk percaya sepenuhnya padanya. Pada masa-masa COVID seperti ini, kita percaya pada perlindungan Tuhan. Kita percaya kepada pertolongan Tuhan. Kita percaya kepada firman Tuhan. Pada masa-masa di mana bisnis kita mengalami cobaan, mengalami tekanan. Ada beberapa yang mengalami tekanan dalam pekerjaannya. Ada yang tetap langgeng, bagus, puji Tuhan. Biarlah saudara yang baik keadaannya semakin baik lagi. Tetapi ada yang terpuruk karena COVID ini. Ada yang kehilangan pekerjaan. Dan itu tidak akan berlaku selama-lamanya.
Dikatakan saudara, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan Allah. Ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk meruntuhkan. Mungkinkah saat ini 7 tahun kelaparan seperti yang dikatakan oleh Yusuf, nah saudara, dan kemudian akan datang lagi perubahan, akan ada lagi kelimpahan yang datang. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, Tuhan tidak minta kita untuk memikirkan semuanya itu, untuk menelaah semuanya itu, untuk mendapatkan pengertian dari semuanya itu. Tapi Tuhan minta kita percaya. Dan dalam kepercayaan kita harus memiliki kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amsal 3:6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Dalam terjemahan lain dikatakan, ia akan membawamu kepada jalan keberhasilan. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, akui Tuhan. Kita tentunya tidak akan pernah mengakui orang yang tidak kita percayai. Kita tidak punya urusan dengan orang yang tidak kita percayai. Nah saudara, kita hanya mengakui dia yang kita percayai. Jika kita percaya pada Tuhan, akui Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah jalan, Yesus adalah penolong. Ya pasti tolong kita melewati badai ini. Ya pasti tolong kita. Tidak ada badai, tidak ada persoalan, tidak ada tekanan, tidak ada kemiskinan, tidak ada penyakit yang datang untuk menetap. Semua pasti berlalu. Saya percaya saudara, penderitaan karena COVID-19 ini juga akan berakhir dalam nama Yesus. Kekurangan-kekurangan dan juga saudara, tekanan-tekanan karena COVID-19 ini akan berakhir dalam nama Yesus. Ketakutan-ketakutan karena COVID-19 ini berakhir dalam nama Yesus. Dan percayalah terus kepada firman Tuhan. Jadi nomor 1 kita tahu saudara, daripada ayat-ayat ini tadi, semua penderitaan mempunyai tanggal kedaluarsa. Nomor 2 saudara, yang perlu kita ketahui ialah apa? Bahwa semua yang keluar daripada penderitaan dan penganiayaan yang sekejap tadi itu, yang menang, yang keluar, pasti akan memiliki perubahan hidup yang sangat signifikan, yang sangat nyata. Perubahan hidup dari orang-orang yang keluar daripada penganiayaan dan penderitaan yang sekejap yang dikatakan oleh Petrus tadi, Rasul Petrus itu sungguh-sungguh luar biasa. Itu sebabnya engkau harus keluar, dan engkau bukan melarikan diri, tetapi engkau keluar dari situ sebagai pemenang-pemenang. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika penderitaan dan penganiayaan itu datang, memang itu adalah pekerjaan setan. Seperti yang dituliskan Ayub, bahwa sungguh penderitaan dan penganiayaan Ayub tidak datang dari Tuhan, tetapi dari setan. Kembali lagi saudara, tolong kita punya teologi yang benar. Tidak ada penderitaan yang datang dari Tuhan. Tidak ada saudara kesusahan yang datang dari Tuhan. Kenapa kesusahan datang di dunia ini? Karena memang ada setan. Setanlah biang keladi daripada segala kesusahanmu. Mengapa Tuhan biarkan itu terjadi? Karena Tuhan punya rencana. Dan tanpa kesusahan, tanpa penderitaan dan penganiayaan daripada setan iblis itu yang diizinkan Tuhan kepada Ayub, maka tidak akan ada pemulihan 2 kali ganda kepada Ayub. Tuhan punya rencana kemuliaan dalam hidupmu. Itu sebabnya datang tekanan, datang COVID-19, datang juga saudara kekurangan, datang permasalahan, tapi itu tidak akan tetap bersama dengan kita. Itu semua akan berlalu. Pada saat kita bertahan dan badai itu berlalu, maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya kita keluar sebagai pemenang-pemenang. Orang-orang yang mempunyai kesaksian diobahkan, diangkat, dimuliakan seumur hidup, jauh lebih lama daripada kita mengalami masa-masa kesukaran tersebut. Bapak ibu saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pasti akan memberikan batasan kepada semua masalah, kepada semua penganiayaan, semua penderitaan. Kalau tadi dikatakan ada batasan waktu saudara, Tuhan juga memberikan batasan kepada setan dalam buku Ayub, yang mana yang bisa dijamahnya, yang mana yang tidak bisa dijamahnya. Mengapa? Karena Tuhan tahu juga batasan-batasan kita. Nah saudara, Tuhan memberikan batasan terhadap semua permasalahan kita. Apakah itu batasan dalam durasi waktu? Apakah itu batasan dalam intensitas tekanan? Apakah itu batasan dalam kepekatan gelap yang kita alami? Dan semua itu punya pengukuran dan ada batasnya. Dan batas yang diberikan Tuhan itu ialah tidak melebihi kesanggupan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi apapun yang terjadi hari ini tidak ada yang luar biasa. Tidak ada yang mengejutkan Tuhan. Sehingga ketika saudara berdoa, Tuhan ini masalahku, Tuhan berkata, oh ampun, aku tidak tahu kenapa bisa jadi begini. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mengejutkan Tuhan. Tuhan kita tahu segala sesuatu. Dia tahu satu perkara lagi.
itu semua tidak melebihi kesanggupanmu. Mungkin kita tidak tahu, tapi sekarang ketahuilah bahwa masalahmu tidak lebih besar daripada engkau. Engkau yang lebih besar daripada masalahmu. Mengapa ini dijadikan Tuhan? Karena Allah itu setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara, dikatakan di sini bahwa kita mempunyai persoalan tidak melebihi kesanggupan kita. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang begitu rohani, dan mereka berkata, saudara, bahwa sesungguhnya masalah kita itu tidak melebihi kesanggupan daripada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan itu sama sekali tidak benar. Bila itu terjadi, maka orang-orang dunia tidak mempunyai kesempatan untuk menang. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan memberikan kepada anak-anaknya dan juga kepada orang dunia, kepada manusia kemenangan. Bahwa semua masalah yang kita hadapi sebagai orang di dunia ini tidak melebihi kesanggupan kita. Itu sebabnya kita melihat ada banyak orang-orang yang bahkan tidak penuh Roh Kudus, mereka bisa menang atas permasalahannya. Ada banyak orang-orang dari agama lain juga bisa menang dalam bidang keuangan, bisa menjadi orang-orang yang kaya raya, konglomerat. Tetapi banyak orang Kristen yang karena teologi yang salah, yang semuanya bergantung pada Tuhan, padahal ada bagian yang harus kita laksanakan, ada bagian perjuangan yang harus kita lakoni. Itu sebabnya saudara, jangan semua diserahkan pada Tuhan, karena Tuhan sudah menyerahkannya kepada kita untuk kita lakukan. Bapak, ibu, saudara-saudari, dikatakan di sini, saudara, sungguh tidak melebihi batas kemampuan manusia. Dengan kata lain, memang Tuhan mau semua manusia di dunia ini untuk menang terhadap permasalahannya. Bahwa COVID-19 tidak melampaui ke batas kesanggupan kita. Kita semua bisa menang. Kita bisa menang pribadi lepas pribadi. Kita bisa menang, saudara, secara gereja Tuhan, secara keluarga, secara bangsa dan negara. Kita bisa menang atas semua krisis kehidupan, atas semua tantangan, atas semua persoalan, atas semua penderitaan dan penganiayaan sekejap. Kita bisa menang. Manusia sungguh diciptakan Tuhan adalah sebagai pemenang-pemenang, adalah sebagai makhluk yang berkuasa di dunia ini. Kodrat manusia bukanlah untuk dikuasai, bukan dikuasai oleh COVID-19, bukan dikuasai oleh ketakutan, bukan dikuasai oleh kekhawatiran, bukan dikuasai oleh trauma, bukan dikuasai oleh amarah dan dendam. Tidak, kodrat manusia adalah untuk menguasai dunia dan segala isinya. Salah satu isi dunia ini saat ini adalah COVID-19, virus corona. Dan salah satu isinya adalah persoalan, perkelahian, pertengkaran, permasalahan, penganiayaan. Itu semua yang ada dalam dunia. Kita tidak ada di bawah mereka, kita ada di atas mereka, mereka yang ada di bawah kita. Tuhan itu pasti akan memberikan jalan keluar. Ketahuilah dengan sepenuh hati bahwa kita diciptakan lebih kuat, lebih berkuasa daripada segala persoalan, lebih kuat, lebih berkuasa daripada segala permasalahan, lebih kuat, lebih berkuasa daripada segala penganiayaan yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak melebihi kesanggupan kita. Ada batasan-batasan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dari pengertian ini, mari kita hadapi penganiayaan, mari kita hadapi penderitaan yang sekejap saja dengan pengertian yang baru. Dan kalau kita punya pengertian yang baru, maka sikap kita akan berubah. Dan dengan perubahan sikap, kita tidak berputar-putar pada tempat yang sama, tapi kita akan mempunyai penerobosan dalam hidup kita. Dan inilah pandangan yang baru itu melalui firman Tuhan ini. Jika dahulu kita melihat bahwa persoalan kita sungguh luar biasa, sekarang kita tahu bahwa persoalan kita itu adalah biasa saja. Orang-orang lain juga mengalami persoalan itu. Orang-orang lain juga mengalami putus pacar. Orang-orang juga mengalami kesakitan. Orang-orang juga mengalami pengkhianatan. Orang-orang juga mengalami keluarga dan sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Orang-orang juga mengalami apa yang dinamakan kekurangan uang. Orang-orang juga mengalami apa yang dinamakan dengan diusir, ditolak dan juga kehilangan pekerjaan. Tetapi reaksi kita harus benar. Reaksi kita harus bisa move on. Reaksi kita harus benar sesuai firman, agar Tuhan bisa bekerja. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persoalan kita bukan persoalan yang luar biasa. Persoalan kita adalah persoalan biasa, kitalah yang luar biasa. Tetapi walaupun demikian,
Kita tidak boleh menyepelekan persoalan-persoalan kita. Kita harus mengerjakan dan menyelesaikannya dalam nama Yesus. Kita berkuasa atas persoalan kita. Jika dahulu kita melihat bahwa persoalan kita lebih besar daripada kita, sekarang kita bisa melihat persoalan kita itu lebih kecil daripada kita. Kalau dahulu kita berpikir bahwa kita tidak mampu mengatasi persoalan ini, gak mampu aku mengatasi persoalan keuangan ini, gak mampu aku mengatasi persoalan trauma ini, gak mampu aku mengatasi kesedihan hatiku, gak mampu aku mengatasi luka-luka batinku. Kalau dahulu kita berpikir demikian, aku tidak mampu mengatasi masalah ini, kalian sajalah, memang kalian jago, aku itu tidak punya talenta untuk itu. Sekarang berbeda, kita tahu bahwa kita memiliki kemampuan, karena semua yang diperhadapkan pada kita tidak melebihi kesanggupan kita. Apa yang hari ini kau hadapi? Apa yang saat ini kau hadapi? Apakah yang tadi siang mengganggu pikiranmu? Apakah hal-hal yang membuat darah tinggimu menjadi naik, tekanan darahmu menjadi naik? Saudara, ada kabar baik. Semua itu sebenarnya tipu daya licik iblis yang tidak melebihi kesanggupan kita. Engkau sanggup, saya sanggup, kita sanggup. Kita memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab juga menambahkan tadi, kita melihat dalam ayat firman Tuhan, bahwa kesetiaan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita dalam setiap persoalan kita. Maka sesungguhnya apabila di dalam mendapatkan persoalan itu, kita belum melihat jalan keluar, sekeliling kita masih gelap, tetaplah berjalan. Karena pintu jalan keluar itu pasti ada, sudah dikaruniakan, sudah ada oleh Tuhan dan diberikan pada kita. Kalau sekarang ini belum kita lihat karena gelapnya persoalan kita, karena gelapnya pikiran kita, karena gelapnya hati kita, karena gelapnya permasalahan kita, tetap berjalan, tetap lakukan yang baik, tetap beriman, tetap tersenyum, tetap memberkati, tetap melayani. Karena kalau kita melakukannya, satu ketika di ujung sana kita akan melihat cahaya di mana ada pintu keluar. Saudara kasih dalam nama Yesus, inilah dia pengertian yang baru. Demikianlah dengan pengertian ini, kita tahu bahwa kita tidak boleh kita tidak boleh menyerah. Pemenang-pemenang tidak boleh menyerah. Kita harus mempunyai pikiran pemenang yang gigih. Dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 39 dikatakan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, janganlah kamu melepas kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, sangat sedikit waktu lagi, Ia akan datang, dan tidak akan ada yang dapat menangguhkan kedatangannya. Orang-orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan padanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Kita adalah orang-orang percaya yang beroleh hidup. Sedikit waktu lagi. Itu sebabnya Petrus berkata, ini penganiayaan dan juga penderitaan sekejap saja. Ingatkan diri saudara, penyakitmu sekejap saja. Jangan katakan nanti aku sembuh Pak, tapi sembuhnya di sorga. Tidak, sembuh di dunia ini. Penyakitmu sekejap saja. Penderitaanmu sekejap saja, kekuranganmu sekejap saja, dan juga masalah keuanganmu sekejap saja, masalah-masalah yang menekan engkau sekejap saja, air mata kesedihanmu sekejap saja. Semua itu sekejap saja, sebab sedikit waktu lagi, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Yesus akan datang. Ketika dia datang, segala sesuatu pasti berubah. Sedikit waktu lagi kemenangan akan menjadi milikmu. Sedikitlah waktu lagi kesembuhanmu akan tiba. Sedikit waktu lagi berkatmu akan turun bagaikan hujan yang deras dari langit sorgawi. Sedikit waktu lagi pertolonganmu akan datang. Sedikit waktu lagi janji Tuhan akan digenapi. Sedikit waktu lagi jawaban doa akan sampai. Sedikit waktu lagi tangan Tuhan akan memulihkan. Sedikit waktu lagi pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Sedikit waktu lagi, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Jangan tertipu oleh setan dan saudara menyerah. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jangan menyerah, jangan mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Tetap maju, tetap tersenyum, tetap beriman, tetap melayani, tetap memberkati, tetap berjalan. Pasti kita menang. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, Alkitab berkata apabila kita bertahan sampai akhir, Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan pada kita. Adakan dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia.
Kita mengingat Roma 8 ayat 28 tadi, yang mengasihi dia adalah orang yang terpanggil dalam rencananya. Dikatakan di sini, bahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila dia tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan berarti bahwa kehidupan kita tidak akan pernah sama lagi dengan kehidupan yang sebelumnya. Kehidupan kita pasti akan berubah total daripada kehidupan sebelumnya. Dan memang itulah yang terjadi di seluruh Alkitab. Bagi semua hamba-hamba Tuhan yang saya sampaikan tadi, yang mengalami penderitaan dan penganiayaan sekejap dalam hidup mereka, yang mengalami penantian, yang mengalami pelatihan intens, yang mengalami padang gurun, yang mengalami pengkhianatan, yang mengalami kehilangan semua masalah-masalah dalam hidup. Tidak ada hamba Tuhan yang kebal masalah, tidak ada anak Tuhan yang kebal masalah. Tetapi ketika mereka keluar, ketika mereka bertahan dan keluar daripada permasalahan, seluruh hidup mereka sudah berubah karena ada mahkota kehidupan yang dijadikan. Abraham kehidupannya berubah total sejak Ishak lahir. Sebelum Ishak lahir dia melakukan banyak blunder-blunder. Dia bertengkar dengan Lot, dan kemudian saudara itu yang menyebabkan Lot pergi, dan pada akhirnya Lot kehilangan semuanya. Dan karena dia tinggal di daerah yang berdosa, yaitu Sodom dan Gomora. Jangan tinggal di daerah yang berdosa. Jangan tinggal dalam dosa. Beranjaklah, keluarlah dan bertobatlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, Abraham melakukan blunder dengan menjual istrinya sendiri. Tapi setelah Ishak lahir, dia berubah. Dia tidak pernah melakukan blunder lagi. Musa kehidupannya berubah total. Jadi seorang fugitif, seorang pelarian, seorang yang wanted. Dan saudara menjadi seorang yang sangat dihormati hingga saat ini. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan harus menguburkan Musa sendiri supaya orang Israel tidak dapat menemukan kuburannya dan menyembah dia di kuburannya. Begitulah Musa sangat dihormati, sangat ditinggikan sampai saat ini. Ayub yang mengalami pemulihan setelah dia mengalami sekian waktu lamanya, penderitaannya sekejap, dan juga saudara dan juga penganiayaannya sekejap, maka dia dipulihkan Tuhan. 2 kali ganda dikembalikan Tuhan padanya. Esther yang tadinya yatim piatu, tidak ada yang memperhatikan kecuali pamannya, menjadi ratu daripada salah satu negara yang terbesar di dunia pada waktu itu, salah satu kerajaan yang paling besar di dunia pada saat itu. Daud yang tadinya terlupakan oleh keluarganya, semua abang-abang Daud dipanggil untuk menghadap Samuel supaya kiranya boleh dipilih menjadi raja, tapi Daud dilupakan oleh bapaknya. Ternyata dia yang dipilih Tuhan menjadi raja. Memang tidak enak untuk dilupakan, tidak enak untuk dikritik oleh sahabat-sahabatnya, dipermainkan, dimanipulasi. Tetapi pada akhirnya dia yang menjadi raja Israel. Yusuf yang tadinya dikhianati dan dijual menjadi budak, sekarang menjadi perdana menteri kerajaan yang paling besar di dunia. Tuhan Yesus juga keluar daripada padang gurun dalam Lukas 4 ayat 13 kalau saya tidak salah. Dikatakan saudara bahwa setelah Yesus keluar daripada padang gurun, dikatakan oleh kekuasa Roh Yesus melayani. Kehidupannya sungguh-sungguh berubah. Saudara, jika kita bertahan sedikit lagi, bahwa semua permasalahan kita punya tanggal kadaluarsa dan juga punya batasan-batasan, tidak melebihi kesanggupan kita. Jika kita bertahan sedikit lagi karena COVID ini, jika kita bertahan sedikit lagi dalam keuangan, jika kita bertahan sedikit lagi dalam hati yang terluka ini, jika kita bertahan sedikit lagi supaya tidak trauma, maka waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Kita akan keluar daripada permasalahan ini dan memiliki satu kehidupan yang sangat-sangat berubah. Kehidupan yang tidak sama dengan berikutnya. Nah saudara, kalau kehidupan saudara tidak berubah, dan saudara keluar daripada permasalahan saudara, dan kemudian saudara lihat kehidupan saudara tidak berubah, mungkin saudara belum waktunya keluar, atau saudara melarikan diri. Jangan ada yang melarikan diri daripada bentukan Tuhan. Jangan ada yang melarikan diri daripada padang gurunnya. Jangan ada yang melarikan diri daripada pelatihannya yang intens. Jangan ada yang melarikan diri daripada pengalaman penganiayaan dan penderitaannya sekejap ini. Sebab sesungguhnya hidup kita akan diubahkan total oleh Tuhan, mengalami peningkatan, pergandaan yang besar. Dan saudara, sesungguhnya saudara, apa yang dikatakan ini adalah suatu kelayakan yang normal bagi kita, agar kita melalui padang gurun. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita melalui padang gurun ini saudara, pasti kita akan diubahkan Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari, ada banyak sekali yang mau saya sampaikan kepada kita semuanya. Tetapi pada hari ini kita akan sambung lagi saudara. Ini semua yang minggu depan. Pada hari ini, inilah dia firman Tuhan.
bahwa sesungguhnya kita bisa kokoh melalui semuanya ini dengan pengertian-pengertian seperti itu, bahwa sesungguhnya saudara memang betul dalam dunia ini ada permasalahan, bahwa dalam dunia ini ada persoalan, ada tantangan, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Sekejap saja, sekejap saja, sekejap saja, tidak lama, sekejap saja. Dan setelah itu saudara, pasti ada kemuliaan yang mengikutinya. Bapak ibu saudara-saudari tidak perlu khawatir, karena Tuhan kita tidak pernah berbohong. Kalau Tuhan berkata tidak melebihi kesanggupan, artinya memang betul-betul tidak melebihi kesanggupan. Dan dikatakan jelas bukan tidak melebihi kesanggupan Roh Kudus, tetapi tidak melebihi kesanggupan kita. Nah saudara, apalagi kita dipenuhkan Roh Kudus, pastilah kita menang. Pastilah kita lebih cepat lagi menang. Ada akselerasi, pasti ada perubahan dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi pada masa-masa COVID ini, biarlah kita kokoh melewati segalanya. COVID ini akan berlalu, jangan kita melewatinya, jangan kita melaluinya dengan babak belur. Biarlah kita melaluinya dengan kemenangan total, dengan perubahan hidup. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Saya sungguh percaya bahwa sebelum tahun ini berakhir, ada pemulihan bagi saudara, ada pergandaan bagi kita semuanya, ada pertolongan Tuhan, ada jamahan Tuhan, dan ada perubahan kehidupan, ada transformasi. Jadilah, jadilah, dan jadilah di dalam nama Yesus. Bapak ibu saudara-saudari, sekarang waktunya bagi kita semuanya untuk boleh lagi berdoa. Doa keampunan dosa. Biarlah kita semuanya menjadi orang-orang yang terpanggil. Biarlah kita semuanya menjadi orang-orang yang terpilih. Supaya dengan demikian sungguh-sungguh kita itu beroleh jaminan bahwa dalam penderitaan dan juga dalam penganiayaan yang sekejap ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahwa Tuhan pasti akan memberikan kekuatan pada kita, meneguhkan, mengokohkan kita, sehingga kita sanggup melaluinya. Dan apabila kita sudah melaluinya, kita pasti akan menerima kemuliaan kehidupan yang pasti diobahkan. Mari sama-sama kita menjadi orang yang terpanggil. Mari kita sama-sama meminta ampun akan dosa kita. Mari kita berdoa, taruhlah tangan kiri di dada, angkatlah tangan kanan ke atas. Ucapkanlah doa ini dengan sepenuh hati dalam nama Yesus. Katakanlah, oh Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya butuh Engkau Tuhan. Ampunilah dosa-dosa saya. Sucikanlah saya dengan darah Yesus. Mulai saat ini saya lahir baru dan saya menjadi anak Bapa Sorgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Dalam nama Yesus saya lahir baru. Dan kita yang percaya sepakat berkata amin, 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 dan amin. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila saudara-saudari mengucapkan doa ini dengan sepenuh hati, maka saya Pendeta Gideon Munte, Gembala Sidang saudara-saudari, meneguhkan sesuai firman Tuhan bahwa kita semua yang mengucapkan doa ini sudah lahir baru. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan lahir baru itu artinya saudara bahwa roh kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Dan karena itu ada lahir baru, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama sekali, berilah diri saudara untuk dibaptiskan. Karena dalam Injil Markus pasal 16 ayat 16 dikatakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis, dialah yang diselamatkan. Saudara sudah percaya, saudara sudah mengaku dengan doa-doa dengan mulut saudara, saudara diselamatkan. Tapi perlu lagi kita mengambil langkah berikutnya, yaitu memberikan diri untuk dibaptiskan. Baptisan air Gereja Kemenangan Indonesia akan diadakan untuk bulan ini dan setiap bulan. Memang tidak sebanyak dahulu karena masa COVID ini. Dan juga saudara, kita dibatasi sekali untuk sekali ibadah baptisan hanya boleh 20 orang, maksimal 25 orang. Dan bulan yang lalu kita membaptiskan 39 orang dalam 2 gelombang. Dan kita mungkin akan melaksanakan beberapa gelombang lagi bulan ini saudara. Daftarkan diri saudara, waktu dan tempat pendaftarannya pantengin terus. Kita punya sosial media, akan diberitahukan saudara melalui sosial media. Dan saudara, yang berikutnya yang harus kita lakukan ketika kita lahir baru ialah kita harus membaca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Dengan makanan rohani, dengan firman Tuhan, maka roh saudara akan menjadi kuat dan tidak mudah tertipu oleh setan, tidak mudah dikalahkan oleh setan. Dan kemudian saudara, agar roh kita tidak mati lagi di dalam segala kenikmatan dunia ini, dalam dosa-dosa dunia ini, maka kita perlu berdoa. Berdoa adalah nafas
nafas kehidupan kita, usahakan dan disiplin diri saudara untuk berdoa. Bukan panjangnya, bukan lebarnya, bukan kecepatannya, tetapi saudara, doa itu adalah persekutuannya dengan Tuhan. Saya berdoa ada persekutuan yang indah dengan Tuhan hari lepas hari. Dan yang terakhir saudara, carilah satu rumah bagi saudara, tempat saudara berlindung, rumah Allah, tempat saudara berbakti, dan tempat saudara boleh melayani Tuhan. Dan dalam hal itu saya, Pendeta Gideon Munte, bersama dengan semua kami yang ada di sini, mengucapkan selamat datang di rumah kita, di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Mari sama-sama kita melayani di sini. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan di sini. Mari sama-sama kita lagi merasakan jamahan kasih dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami sangat berbahagia boleh bersama-sama dengan saudara. Dan biasanya untuk jiwa-jiwa baru saya akan meletakkan tangan berdoa untuk memohonkan berkat bagi saudara-saudari dari Tuhan. Tetapi kita tahu masa-masa saat ini hal itu tidak bisa dilakukan. Tetapi saya percaya waktunya akan datang di mana saya akan bertatap muka dengan saudara dan akan berdoa agar berkat Tuhan dinyatakan pada saudara dan pada keluarga saudara. Dan sampai saat itu tiba, adalah doa saya, doa kami, semua kita sehat, semua kita kuat, semua kita dilindungi Tuhan, dan semua kita sampai pada maksud dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saudara, kalau kita hari ini sudah diberkati oleh firman Tuhan, sudah diberkati oleh doa-doa kita, marilah kita angkat pujian kita, marilah kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita puji dan sembah Tuhan sebagai tanda kita berterima kasih, tanda kita mengasihi Tuhan. Mari siapkan hati saudara, buka hati saudara, dan angkatlah tangan saudara, dan saya persilakan kepada worship servant kita, pelayan penyembahan kita, untuk boleh membawakan hadirat Tuhan bagi kita semuanya. Selamat menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat diberkati dengan firman-Mu pada malam hari ini. Kami kuat di dalam, kami kokoh berpegang kepada firman. Kami nantikan janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan bersama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia ku melayani-Mu. Ku tetap setia ku melayani-Mu. Ini rindu kami, Tuhan. Iya badalabaya syek, iya badalabaya lalabaya 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 dadadadadadad, iya badalabaya lalabaya da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 d. Kami rindu
Mengasihimu, menyenangkanmu, mengikuti rencanamu Tuhan. Jadilah seperti yang Kau firman, jadilah kepada kami seturut firman-Mu Tuhan. Kiranya ucapan bibir kami berkenan di hadapan, kiranya ucapan bibir kami penuh dengan firman. Sampai kami terima kegenapan janji-Mu di dalam hidup kami, karena Kau ajaib, Kau dahsyat dan Kau besar. Glory bagimu, firman-Mu ya dan amin, janji-Mu ya dan amin. Kami terima janji-Mu, kami kuat di dalam firman, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Katakan bersama, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Dengan iman sekali lagi, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat pujian dan penyembahan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau kiranya berkenan, dan di dalam nama Yesus terimalah pujian dan penyembahan kami untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah diberkati dengan doa keselamatan jiwa, kami sudah puji dan sembah Engkau, hadirat-Mu bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan, sungguh firman-Mu dijadikan, sungguh firman-Mu dinyatakan di dalam nama Yesus. Tidak ada seorang pun di antara kami yang terikat lagi atau yang tertekan oleh permasalahan hidupnya. Tidak ada yang ketakutan karena masa-masa saat ini. Tidak ada yang takut, tidak ada yang trauma karena COVID-19. Tapi semuanya bangun dan bangkit dan tahu pasti bahwa sesungguhnya ini semuanya sudah, semuanya ini sudah ada di dalam tangan Tuhan dan pasti akan berlalu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami puji dan sembah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan sama-sama kita katakan amin, 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 dan amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apabila hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, maka inilah saatnya kita juga diberkati oleh pengumuman kita. Dan untuk hal ini saya persilahkan kepada worship servant kita untuk boleh memberkati kita dengan arahan-arahan. Mari saya persilakan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita sudah sangat diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan langsung oleh Bapak Pendeta Gideon Morris Munte, Gembala Sidang Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dan kami ingatkan kembali selama himbauan pemerintah untuk mengadakan social distance dan physical distance
Ajaklah seluruh keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita untuk bergabung dengan ibadah minggu dan ibadah-ibadah lainnya dari pelayanan Gereja Kemenangan Iman Indonesia melalui GKI online di rumah kita masing-masing. Dan ibadah kita yang lain dapat juga disaksikan melalui GKI online, dan kita ada di Facebook @GKI Church, Instagram @GKI Pusat Medan, Instagram Bapak Gembala @Gideon_Munte atau @Gideon_Munte. YouTube GKI Pusat Medan, YouTube Bapak Gembala Dr. Gideon Munte Ministries. Aplikasi kita VM Radio, Real Radio dan GKI Church. Instagram Pemuda @Victorious Youth GKI PM. Dan ibadah sekolah minggu anak dapat disaksikan di channel YouTube GKI Pusat Medan, yaitu Wonderful Kids, pada setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 2 siang. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan topangan doa, saudara dapat mengirimkan permohonan doa melalui DM atau message ke sosial media Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Sebab ada hamba-hamba Tuhan yang secara khusus mendoakannya. Saudaraku, kita dapat memberikan persembahan kita, persepuluhan kita dan pembangunan kita melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala kita Gideon Morris Munte dengan nomor 033 60 100 150 6565. Saya ulangi sekali lagi. Rekening BRI atas nama Bapak Gembala kita Gideon Morris Munte dengan nomor 033 60 100 150 6565. Bapak Ibu Saudara, kita akan segera membuka ibadah offline kita. Dan berhubung tempat-tempat ibadah kita sudah begitu lama tidak digunakan, kurang lebih 6 bulan, maka kita perlu ada perbaikan. Dan juga kita perlu mengadakan alat-alat protokol kesehatan. Untuk itu kita akan berkorban lagi dan memberi untuk perbaikan rumah Tuhan. Amin saudaraku. Dan kita dapat memberikan persembahan kita, korban kita untuk rumah Tuhan melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala kita Gideon Morris Munte dengan nomor 033 60 100 150 7561. Saya ulangi lagi, rekening untuk perbaikan rumah Tuhan atas rekening BRI atas nama Bapak Gembala kita Gideon Morris Munte dengan nomor 033 60 100 150 7561. Dan kami juga menyediakan bagi saudara virtual banking OVO, Dana dan link aja yang ada di layar handphone dan televisi saudara. Mohon agar bisa di screenshot untuk memudahkan saudara dalam memberi. Dan pada saat ini Bapak Gembala sidang kita akan berdoa bagi persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati kita dan juga kita persiapkan persembahan kita. Biarlah kita memberi kepada Tuhan dengan sukacita dan kita memberi kepada Tuhan dengan sukarela. Karena Tuhan menyenangi para orang-orang yang berbuat demikian. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami dengan sukacita dan sukarela memberi kepadamu. Kami siapkan persembahan kami dan satu perkara lagi, kami siapkan hidup kami untuk penuaian besar. Kami percaya bahwa semua taburan kami adalah bibit unggul di tanah yang subur, yang akan mengembalikan pada kami hingga 100 kali ganda demi kemuliaan nama Tuhan. Maka dengan iman kami deklarasikan bahwa kami hidup di bawah langit yang terbuka, dan tercurahlah berkat Tuhan melimpah-limpah dalam nama Yesus. Diberkatilah keluarga kami, diberkatilah hidup kami, diberkatilah masa depan kami, diberkatilah usaha kami, diberkatilah bisnis kami, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah studi kami, diberkatilah dagang kami, diberkatilah jualan kami, diberkatilah sawah dan ladang kami, diberkatilah apa yang kami pegang supaya itu berhasil, diberkatilah buah pikiran kami, diberkatilah perkataan kami, diberkatilah pelayanan kami, diberkatilah seluruh aspek hidup kami. Tidak ada satu pun di antara kami yang berkekurangan, tapi semuanya kami berkelimpahan oleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus belalang pelahap dijauhkan, dalam nama Yesus semua
semua yang jahat dijauhkan, dan Kau bawakan pada kami kebaikan-kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami memberi, dan dalam nama Yesus kami diberkati Tuhan luar biasa. Dan semuanya kita yang percaya diberkati Tuhan luar biasa sepakat berkata amin, 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 dan amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami persilakan untuk boleh memberi kepada Tuhan, dan semua informasi untuk pemberian ini ada di layar kaca saudara atau ada di sosial media kita. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memberi, kami semua di sini, saya, istri saya, dan semua keluarga Gembala Sidang, dan juga kami dari Gereja Kemenangan Indonesia mengucapkan terima kasih banyak karena pemberian saudara kita dimampukan untuk boleh hadir di rumah saudara melalui siaran online, dan juga karena pemberian saudara kita bisa memberikan lagi makanan-makanan kepada semua orang-orang yang membutuhkannya. Terpujilah nama Tuhan untuk itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah waktunya bagi kita untuk boleh menerima berkat Tuhan dan menutup ibadah kita. Dan sebelum ibadah ini kita tutup, biarlah saya beritahu kepada saudara, kita akan tetap berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan jamahan kasih dan kuasa Tuhan. Ada armor bearer team, ada pemimpin sektor dan pemimpin kelompok sel yang akan berdoa bagi saudara. Dan kita peringatkan juga, kita ingatkan supaya kita semua dalam berdoa selalu pakai masker, kalau bisa pakai face shield. Dan kemudian dalam doa ini juga jangan mendoakan dua orang sekaligus, tapi pakailah selalu hand sanitizer, dan juga kalau boleh cucilah tangan saudara sebelum mendoakan orang yang berikutnya. Kakak, kita berdoa supaya kita semua melakukan bagian kita, protokol kesehatan kita lakukan, dan Tuhan pasti akan melindungi kita. Dalam nama Yesus kiranya semua dilindungi oleh Tuhan. Mari kita buka hati kita dan kita angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati perjuangan dan doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita. Tuhan Yesus memberkati persatuan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan Yesus memperluas wilayah kita. Kiranya tangan Tuhan Yesus menyertai kita. Adalah tangan Tuhan Yesus melindungi kita daripada segala malapetaka, sehingga tidak ada satupun kesakitan yang menimpa kita. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya pada kita dan memberi kita damai sejahtera yang melimpah-limpah. Dan semua kegenapan daripada berkat Tuhan ini boleh kita terima di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih Bapa yang besar dan tidak berkesudahan, dan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Dan kita semua yang menerima kepenuhan berkat Tuhan sepakat berkata amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih buat kesediaannya mengikuti ibadah training kepemimpinan Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat pengorbanannya, terima kasih buat korban dan taburan saudara. Kami berdoa saudara-saudari semuanya diberkati Tuhan. Kita akan bertemu dalam ibadah live streaming lainnya Gereja Kemenangan Iman Indonesia, dan kami berdoa selama minggu-minggu ini semuanya kita pasti diberkati Tuhan, semuanya kita ditolong Tuhan, semuanya kita dilindungi Tuhan, sehat, kuat, dan panjang umur untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus semuanya kita aman dalam tangan Tuhan. Dan sekali lagi dari kami semua yang bertugas untuk melayani saudara pada malam hari yang indah ini, kami mau memberkati saudara dengan ucapan haleluya, salam kemenangan iman, dan juga shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan kekayaan ilahi memenuhi hidup saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semuanya. Tuhan Yesus melindungi kita. Haleluya.